geber Betawi dan juga sekaligus Milad Kembang Jaya Kusuma dan haul Bapak Aman yang hari ini segera akan kita dengarkan. Untuk itu kami persilakan kepada Bang Yus Mulyana untuk memberikan sambutan sekaligus laporan selaku Ketua Panitia. Silakan Bang Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Tri Kurniadi, Camat Setiabudi, Ian Erlangga, Lurah Menteng Atas, Bapak Eko Koswara, Bapak RW 05 Pak Haji Anan, tokoh masyarakat Pak Haji Harun serta seluruh jajaran RT dan warga sekitar. Alhamdulillah, setelah melewati berbagai rintangan, syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara dapat terselenggara yang walaupun dengan segala kesederhanaannya, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah turut serta berpartisipasi sehingga acara ini dapat diwujudkan berbagai item acara. Hikmat yang salah satunya akan kita wujudkan yaitu santunan anak yatim, dan kebetulan di Menteng Atas kebetulan saya memperkenalkan diri. Bila Sanggar Kembang Jaya Kusuma, Sanggar Kembang Jaya Kusuma itu pusatnya ada di Bali Matraman, dan kita juga baru 6 bulan membuka cabang di Menteng Atas. Alhamdulillah, walaupun baru 6 bulan kita mempunyai anak didik sebanyak 20 orang dari tingkat SMP dan SD. Nah, kebetulan nih awal guru besar kita dari Cingkrek ini adanya di sana belum. Dan ini juga tidak panjang lebar, cuman itu aja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, majuan dikit Bang. Dia perlu diketahui Bang ya. Iya, habis kenapa tenaganya ngedrop. Iya. Pak Wali, hadirin, ini persiapan, waduh kerja baktinya gile-gilean nih. Ya, menurut kabar di sebelah aneh nih guru Cingkrik nih dari Kembang Jaya Kusuma. Saya bukan guru Cingkrik Bang. Bukan. Saya guru persotan. Guru persotan. Kalau hari ini pidatonya pada lembek, bukan lembek maksudnya. Tahu Bang? Tenaganya kurang. Bukan Bang. Apa? Kita dari semalam nih Bang ya, sampai pagi Bang baru pada tidur habis subuh. Apa dia ngomong? Itu makanya. Sampai istilah mungkin saya juga kalau suruh ngomong berbelepetan juga kan Bang. Iya, apa Bang? Yang penting Bang. Gimana nih Bang? Sebentar Bang, kita kasih sela dulu Pak Wali menerima telepon. Iya. Pak Wali namanya keren ya. Siapa Bang? Tri Kurniadi SH. Iya. Tri berarti 3 Bang. Ya. 1 udah dikasih, 2 belum. Apanya tuh Bang? Mohon izin hadirin sekalian, Pak Wali Kota. Selanjutnya kita akan dengarkan Bang Samin. Ini sambutan dari sesepuh gang, sesepuh jalan kali ya. Siapa itu Bang namanya? Bapak RW. Iya. Tepuk tangan buat Bapak RW 05. Kami persilakan kepada Haji Kanan Suhanan untuk berikan sambutannya. Silakan Pak Haji. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Tri Gunadi Esa. Yang kami hormati Bapak Camat Setiabudi, Bapak Dian Airlangga. Yang kami hormati Bapak Lurah Menteng Atas, Bapak Kuswara Kusudianto. Yang kami hormati seluruh panitia Gebiar Seni Budaya Betawi 05 beserta jajarannya. Yang kami hormati para ustadz, para hujat LMK 05, penasehat RW Bapak Haji Ahmad Harum, Wakil RW, para pengurus RT yang hadir, dan juga rekan-rekan dari Sanggar Kembang Jaya Kusuma beserta murid-murid dan pelatihnya. Tentunya alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih berikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan bisa hadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi. Tentunya silaturahmi ini ada tujuan tertentu. Ya, diantaranya adalah Gebiar Seni Budaya Betawi 05 Menteng Atas, ya, dan juga milad Sanggar Kembang Jaya Kusuma yang kedua, serta haul guru besar Tingkrik Baba Aman, dan juga ditambah santunan anak yatim. Nah, tentunya kami selaku pengurus RW 5 apresiasi sekali terhadap kegiatan ini yang dilaksanakan. Ini kegiatan ini bukan satu kelompok, tetapi dengan 5 dengan kerjasama, yaitu Soto Betawi Bang Yus selaku ketua panitia, dari Porkabi beserta jajarannya, dari FBR, dari Sanggar Kembang Jaya Kusuma beserta jajarannya, dan juga RW 05. Artinya 5 ini bekerja sama. Kalau kita sendiri tidak mungkin akan berat, tapi dengan ada kelima bersamaan ini artinya bersinergi. Bersinergi kita ada kekuatan. Ya, oleh karena itu kami sekali terima kasih pada ketua panitia beserta jajarannya. Apalagi di sini banyak manfaatnya seperti Sanggar Kembang Jaya Kusuma ideal merupakan suatu olahraga bela diri, paling tidak untuk membina akhlak di anak-anak kita yang akan datang gitu. Yang kedua juga haul ini tentunya sangat baik. Kita mendoakan pada pendiri, ya, pendiri dari guru besar Tingkrik Baba Aman ini, ya, tentu harapan kita mudah-mudahan beliau didapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dan yang ketiga adalah santunan anak yatim. Ini tidak kalah pentingnya. Santunan ini merupakan ajaran agama yang harus kita lestarikan, harus kita laksanakan. Di RW 5 ini sudah tanggal 12 kemarin kita melaksanakan santunan anak yatim tingkat RW 5 dengan jumlah anak yatim sebanyak 48 orang. Dan alhamdulillah, artinya dengan kegiatan ini tentunya mudah-mudahan akan membawa berkah kepada kita sekalian. Itu harapan kita. Dan juga kami berterima kasih kepada Bang Yus selaku pelopor, ya, dari kegiatan Gebiar Seni Budaya Betawi 05 ini. Karena beliau adalah pencetus, pelopor sehingga bisa terlaksananya kegiatan ini. Dan juga kami terima kasih kepada Bang Yus. Beliau juga pada waktu 17 Agustus RW 5 beliau juga menyumbang voucher untuk makan gratis di Soto Bang Yus. Yang kedua juga pada santunan anak yatim beliau juga menyumbangkan voucher sebanyak 50 voucher untuk makan soto Betawi gratis, ya. Dan sekarang juga ada juga tambahan lagi. Mudah-mudahan dengan apa amal baik dari Bang Yus kalian ini dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami sampaikan. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada seluruh jajaran panitia, para donatur, para pengurus RW, RT, dan juga para tetangga, dan juga dari
Sanggar Kembang Jaya Kusuma yang telah membantu kegiatan ini, dan termasuk juga dari Porkabi, EPS dan sebagainya. Mudah-mudahan ini merupakan ladang amal ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Afwan syukron billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak RW, satu periode lagi dah. Bisa aja Bang Muklis. Bukan, Nah, saya Bang? lihat senyum sumringah dari camat. Betul. Iya. Pak, kenalan Pak, nama saya Muklis Obeng. Kalau Iya. kemarin saya ketemu Pak Freddy. Iya, Pak Freddy. Pak Freddy ganti ya nama Pak Indra ya. Iya. Betul ya. Tuh, tebakan saya mantap. Ini mumpung ada Pak Wali Kota, kita kenalan dulu. Iya, benar. Bukan apa-apa, kalau sekarang kan zamannya zaman cepet nih Bang. Betul Bang, betul. Saya betul. baru kenalan seminggu, besokannya ngilang. Ya. Kenapa Bang kalau Tahu, begitu, Bang? saya nggak mau ngomong. Bisa aja. Bang, ya. Ada nasib namanya Jumat, Senin Iya, Bang. berganti. Betul. Mudah-mudahan Betawinya tetap jaya, betul. Ya, Iya, Bang. Siapapun pimpinannya, yang jelas kalau di satu wilayah udah ada yang namanya perguruan silat, iman segala macam itikat baik pasti terjalin Bang. Amin. Baik, selanjutnya kalau yang ini kita akan dengarkan ini ada keluh kesah atau laporan segala macam yang namanya juga tokoh masyarakat. Iya, Bang. Tokoh masyarakat kasih sambutan Bang. Iya, perlu Ini tuh, Bang. baru tumpen dalam MC saya ada Iya. item ini Pak Camat, mohon izin. Ya, Pak Wali Kota, kita akan dengarkan sambutan dari tokoh masyarakat Dr. Andes Haji Ahmad Harun, Magister Manajemen. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bang Haji Tri Kurniadi, Wali Kota Jakarta Selatan, ya. Pak Camat Setiabudi, Pak Lurah Meneng Atas, abang-abang, babe-babe dan juga pompos semuanya. Alhamdulillah kita telah bersama-sama menyaksikan pada hari ini gelar pesona seni budaya Betawi. Ini sangat penting sebagai bagian upaya melestarikan seni budaya sebagai salah satu karakteristik dari etnis Betawi, penduduk asli kota Jakarta ini, ya. Jadi semuanya kita bangga dengan seni budaya, tidak hanya ya, untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan secara lebih luas, secara nasional. Kalau kita bicara ya, seni budaya tidak terlepas dari 3 unsur: tata boga, tata busana, dan tata raga. Ketiga unsur ini menjadi bagian dalam tradisi kehidupan sehari-hari yang menjadi karakteristik etnis ya, satu sama lain. Namun demikian di Jakarta tentu tidak hanya etnis Betawi, banyak juga saudara-saudara kita dari seluruh penjuru tanah air ya, mempunyai seni dan budaya yang tentunya harus diakomodir juga di dalam suasana keberagaman, ya. Kita bisa kuat, kita bisa bersatu ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, dari Sabang sampai Merauke ya, ini semua karena keberagaman. Tadi kita saksikan dari tata raga ya, itu bagus sekali untuk meningkatkan disiplin kesehatan tubuh, disiplin dan ketangguhan, mudah-mudahan untuk generasi kita yang akan datang. Pak Wali, tentunya kita bergembira, kita saksikan tadi. Cuma saya terpikir, kasihan ya, kok atraksinya di jalanan gitu. Kapan kita punya suatu balai yang jangan sampai tempat sempit. Ya ada juga yang ngedebol, gue seharian gue nggak bisa keluar nih mobil katanya gitu. Namun ini semua berkat kebersamaan kita Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah ke depan ya, Pak Wali akan memperhatikan ini ya. Siapa tahu ada ruang terbuka
yang untuk anak-anak kita berkreasi, beraktivitas. Ya. Semuanya ini dalam rangka sekali lagi mewujudkan generasi muda yang depan, yang tangguh, ya, yang tangguh, profesional, terampil. Kalau kita berdiri pada hari ini, kita harus membayangkan bagaimana kalau 25 tahun ke depan. Mereka lah yang akan jadi generasi penerus kita. Untuk itu, ya, generasi akan datang, bagaimana kita bisa menata pada hari ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, Iya. Abang sekarang kagak sendirian lagi. Ngapa bang? Ada perawan botol baru nongol. Mana? Ini kita panggil ya. Ini jadi nggak enak hati Pak Wali nih. Iya. Iya. Neng Bota di mana Neng Bota nih? MC. Lagi ngopi. Ya elah itu orang suruh pada naik disuruh MC malah ngopi juga. Ntar lu dah. Iya dah bang. Jadi gimana bang? Tinggal kita potong aja udah boy apa? Iya. Bang, dalam sebuah prakata. Iya. Saya garis bawahi, barangkali ini bahasanya udah klise banget, tapi sebenarnya ini perlu diwujudkan. Barangkali Pak Tri punya program. Iya. Iya kan? Juga bang. Programnya tadi yang Pak tokoh masyarakat bilang bahwa kita perlu punya balai. Balai masyarakat. Iya, siapa tahu Pak Tri sudah punya itu ya. Amin. Kita doakan Pak Trinya, Pak Walinya selalu sehat bang. Ya bang, iya. Selalu sehat di luar dari kita ngejilat ini. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena kadang-kadang bahasa tercurai. Benar, dan itu tidak tereksekusi. Betul, Baik. betul. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan arahan nih. Ini Siapa nih, Bang? Kita perlu dengar arahan sambutan apa saja program-program wali kota. Ya, dalam gebiar hari ini. Dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi SH untuk berikan sambutannya. Silakan Bang. Rezekinya boleh Pak Dokter. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih pagi. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Camat, ya Budi, Pak Lurah Menteng Atas, Pak RW, Pak Senin Selatan, Tokoh Masyarakat Pak Jarun, Pak Yahya, Bapak Fatullah, Ketua Porkabi Bang Muhammad Latif, juga Ketua MPR Bang Sirai, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin undangan yang berbahagia. Teman-teman gua lah, teman-teman mainan kecil lah. Sungguh sangat berbangga hati, walaupun ada yang gerendeng jalannya ditutup, ya. Karena saya juga bingung tadi masuk sana ditutup, akhirnya ditutup. Ke depan pakai kantor kelurahan lah kalau mau nikah tuh, ya, pakai aja kantor kelurahan, nggak apa-apa, ya Allahnya, daripada nutup jalan. Ya. Namun demikian inilah budaya yang memang terus kita harus lestarikan, ya. Budaya Betawi yang kalau bukan kita yang lestarikan siapa lagi? Ini yang paling penting. Nah, dengan adanya Sanggar Kembang Jaya Kusuma, saya pikir ini bagus untuk mengisi kegiatan anak kita menghadapi tantangan ke depan yang banyak godaannya. Jangan sampai anak kita kena narkoba. Siapa yang berani jamin di rumah kita nggak kena narkoba? Teman saya udah mati semua tuh, titut, bandot, siapa lagi? Gara-gara tel anjing dulu terkenanya. Iya, udah titut, bandot, siapa lagi? Abangnya lagi Tono. Nah kita ini yang masih waras, saya pikir juga harus berpikir jernih gitu, ya. Jangan sampai seperti itu. Ini generasi-generasi apa yang sampai Pak Harun benar 25 tahun yang akan datang, ya mereka lah. Itu umurnya udah berapa ya? 70-an kalau 25 tahun lagi Pak. Ya mereka lah yang akan memimpin. Nah mulai dari sini kita atur anak-anak kita, ya, kita berikan pendidikan agama, budaya, sehingga anak-anak kita betul-betul menjadi anak yang kita harapkan. Berkaitan dengan itu, program Pemda DKI kita nggak susah-susah kok program Pemda DKI ini. Program Pemda DKI bagaimana menciptakan orang Jakarta otaknya penuh,
budaya, agama, pinter, ngaji udah itu. Kemudian yang kedua, perutnya kenyang, dia bisa makan apa aja. Yang ketiga, ini yang paling penting, dompetnya tebal. Nah itu kerjaan saya Pak Camat, Pak Lurah, itu kerjaannya. Makanya kita ciptakan yang namanya ada KJP, ada KJS gitu. Makanya kalau di Jakarta, di Menteng Atas ada yang nggak sekolah, kebangetan. Sekolah udah gratis, ngapain lagi, berobat gratis, nyambut gigi di puskesmas gratis, apalagi mau diompongin semua. Ya. Jadi harus, apapun yang terjadi anaknya harus sekolah. Saya lihat di Menteng Atas banyak benar cuma tamat SD. Saya berharap ke depan janganlah. Ya. Jadi saya pikir itu program Pemda DKI bagaimana menciptakan orang Jakarta otaknya penuh, perutnya kenyang, dompetnya tebal. Ya. Itu yang akan kita lakukan. Ya. Ke depan Bapak Ibu semua, kalau punya rekening bank DKI, naik busway udah gratis sekarang. Saya pakai kartu tanda pengenalnya gratis, Pak. Jadi akan kita ciptakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk mengurangi orang berkendaraan sepeda motor. Naik busway gratis, apalagi yang tinggal di rusun, udah kayak inkubator dia lah. Ya. Mereka diperhatikan kesehatannya, kemudian lapangan kerjanya, usahanya, ini terus kita lakukan. Ya. Nah, tadi apa yang saya Pak Harun, saya juga sedang berpikir Pak, di Menteng Atas ini kan nggak ada tempat bermain. Air Petra belum punya, baru di Sarjo 1. Kemarin saya sudah perintahkan di RW 16 ya, Kebon Sawo. 16 ya? Hah? 13 ya? Saya coba tahun ini dengan CSR yang ada akan kita lakukan. Kita bangun Air Petra di sana. Air Petra itu kalau boleh dibilang tempatnya mulai dari lahir sampai meninggal main di taman di sini. Karena di taman itu tersedia semua permainan. Artinya perpustakaan ada, tempat laktaksinya untuk menyusui, ibu sedang menyusui ada. Ya. Kemudian juga ada PKK Mart, ada tempat bermain, ada panggung untuk kegiatan anak-anak menari. Itu yang ada. Juga ada jogging tracknya. Siapapun boleh di situ main. Ya. Ini akan kita lakukan dengan pembangunan FSA. Nah, kalau laktaksi disiapkan, tempat baca buku disiapkan, ini anak-anak kita biar dia bisa. Kalau orang yang ibu yang sedang menyusui, kan kalau di rumah mungkin ada yang nggak punya AC, panas. Nah, silakan menyusui di Air Petra. Karena satu hari anak itu berkembang otaknya, kalau bayi nih Pak, atau ada 10 ribuan lah yang berkembang otaknya. Nah kalau dia sambil menyusui tidur, kemudian tempatnya sejuk, itu akan terus berkembang. Bagus otaknya. Ya kalau di rumah sumpah kan repot. Padahal tumbuh kembang anak yang sedang bayi itu sangat dibutuhkan. Nah inilah kita ciptakan seperti itu. Ya. Ke depan juga kita sedang membangun pasar induk seperti yang Carrefour di Keramat Jati. Ya. Jadi semua nanti kita subsidi. Artinya daging yang 100.000 nanti kalau yang pemegang KJP itu cuma belinya 50.000. Kita subsidi 35.000. Inilah supaya kenapa? Biar anak-anak kita yang kecil-kecil sering makan daging. Kalau orang Jakarta makan daging setahun cuma 5 kilo. Kalau orang Australia setahun makan daging bisa 40 kilo. Orang Jerman apalagi ya, 50 kilo. Makanya pintar-pintar Pak. Kalau kita kan kebanyakan tempe. Ini yang akan kita lakukan supaya anak-anak kita makan sop. Itu penting, seminggu sekali harus penting. Karena untuk perkembangan tumbuh otaknya. Nah saya berharap di Menteng Atas, karena memang penduduknya padat, ya saya harapkan seperti itu. Banyak kan yang punya KJP ya Pak Lurah ya. Nah inilah, manfaatkan KJP itu. Dan ke depan 2017 sudah dianggarkan tahun ini bagi mereka yang masuk perguruan tinggi negeri disubsidi oleh KJP terusan 18 juta setahun. Jadi terus mereka kita kembangkan untuk mereka terus belajar jangan putus. Nah, inilah program-program DKI, ada Air Petra, ada masalah angkutan bus. Busnya juga sekarang sudah bagus-bagus Bapak Ibu sekalian, ya. Nggak ada lagi mereknya Ahok, nggak ada lagi merek Jontong. Yang ada sekarang Volvo, Mercedes, Scania, Bapak boleh coba. Ya. AC-nya dingin, nah itu yang harus kita lakukan.
Metro Mini ntar habis, nggak ada itu, kita tutup semua sama itu. Juga Kopaja. Ya. Kita ini ibu kota negara mesti bagus gitu. Program itulah yang kita lakukan. Dan kembali lagi ke masalah budaya, saya pikir tokoh-tokoh masyarakat di sini tolong kembangkan budaya Betawi, ya, sehingga betul-betul anak-anak dan cucu-cucu kita mengerti akan budaya Betawi. Walaupun boleh dibilang sekarang orang Betawi di Jakarta tinggal 20%, yang lain udah impor semua. Dari Sabang sampai Merauke ada di sini semua. Ya. Namun demikian itu tidak boleh punah, budaya Betawi harus kita lestarikan. Yang terakhir berkaitan dengan pilkada, saya berharap di sini tidak ada yang menolak calon-calon gubernur yang akan kampanye. Ya. Saya ingatkan Bapak Ibu kalau melarang itu ada pasalnya kena pidana. Biarkan mereka. Kalau Bapak Ibu nggak suka, nggak usah ditonton, nggak usah dilihat, tinggalin aja. Tapi untuk melarang mereka jangan dilarang, jangan ditolak. Ya. Contoh di yang kemarin di Meruya, Kembangan, urusan dengan polisi sekarang. Ya. Capek kan Pak, kita udah tua-tua dipanggilin polisi. Mending urusannya apa? Urusan yang nggak jelas gitu ya. Jadi saya berharap siapapun yang akan kampanye silakan Pak. Ya. Jangan dilarang, karena undang-undang tentang pemilu sudah menjelaskan. Seorang calon gubernur akan menyampaikan dipersilakan, boleh, nggak boleh dilarang. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak suka tinggal, jangan dilarang mereka. Ini urusannya jadi panjang dan jadi urusan pihak polisi. Ya. Ini harapan saya di Padang Atas sehingga masyarakat tetap kondusif. Nah, berkaitan dengan tanggal 2, mudah-mudahan ada unjuk rasa tapi tidak sebesar kemarin. Ya. Juga kita berdoa para tokoh masyarakat. Ya kita bayangkan aja lah, masa sholat Jumat di jalan untuk jalan yang benar aja. Masjid kita bagus-bagus, ya. Bapak Ibu mungkin sudah terima lebaran dari Kapolda, tolong dibaca baik-baik dan diinformasikan kepada masyarakat. Saya berharap tidak dilakukan sholat di Panjang Tamrin atau Sudirman. Jelas Pak, mengganggu dan melanggar aturan. Ini yang kita harapkan kepada semua warga Jakarta, sehingga Jakarta menjadi kondisi. Ini barometer Jakarta. Kalau Jakarta kenapa-napa berarti wilayah lain juga akan terjadi. Ini yang kita tidak harapkan. Bapak Ibu mungkin kita sekali lagi kita tidak ingin terulang peristiwa 98 yang dulu. Cukup sekali saja peristiwa itu kita semua yang dapat. Sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan tentunya tidak hanya seremonial dan kegiatan dilaksanakan selesai begitu saja, tapi ada bekas yang bisa ditinggalkan kepada anak cucu kita untuk budaya di masa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bang. Iya, Bang tadi dibilangin tuh. Ntar Pak. Bisa. Ayo Bang. Bang. Abang kagak kesepian lagi.